Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak DKM Salandrul Falah, Pak Sedik, Bapak RT Acang, Bapak RT Sribal, Bapak Tahir, dan juga seluruh jamaah yang hadir yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Bersyukur kita pada Allah SWT sampai saat ini, pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Wabil khusus kita melaksanakan kewajiban salat 5 waktu. Kita lanjutkan di Jumat berkah, Jumat pagi ini untuk kajian Jumat subuh. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, terus Allah berikan kesehatan kepada kita dijaga iman Islam kita, sehingga nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Fathul Qorib. Untuk saat ini yaitu fasal tentang faslun fi dzikri syai'in minal a'yan al-mutanajjisah. Ya. Jadi ada judulnya tentang membersihkan, menyucikan sesuatu yang najis. Ya, di sini faslun wa juludul maitati tathuru bid-dibag illa jadul kalbi wal hinzir wa ma tawallada minhuma. Bagaimana kita mensucikan yang namanya suatu yang najis, ya. Ada beberapa bagian atau ada beberapa binatang itu najis dan itu bisa disucikan. Ya. Di sini dijelaskan wajuludul maitati tathuru bid-dibag. Kulit binatang yang sudah mati, itu bangkai, ya. Bangkai binatang ketika dia sudah mati itu bisa menjadi suci. Dengan cara apa? Bid-dibag, dengan cara disamak. Kita ambil contoh misalnya kambing, ya, sapi, kerbau mati, ya, itu kulitnya dapat disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara disamak. Disamak itu dibentangkan, kemudian dikasih garam, ya. Ada juga yang dijemur, ya. Nah, itu bisa menjadi suci. Illa, kecuali jadi ada kulit binatang yang tidak bisa disucikan walaupun dengan disamak. Binatang apa saja itu? Illa jildul kalbi wal hinzir, kecuali kulit binatang yang namanya anjing dan babi. Ya, kalau ada anjing mati, babi mati, ini nggak bisa suci, nggak bisa disucikan, walaupun dengan cara disamak. Kenapa? Karena dua binatang ini termasuk binatang yang haram, ya.
Kalau binatang-binatang yang lainnya bisa. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Ya, jadi kulit anjing, babi tidak bisa disucikan, tidak bisa suci dengan cara disamak. Wa ma tawallada minhuma, termasuk keturunan-keturunannya. Ya. Dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya. Artinya anaknya, anak anjing, anak babi, kulitnya itu tidak bisa suci dengan cara disamak. Kenapa? Karena asalnya binatang ini adalah binatang yang najis dan binatang yang haram. Ya. Kita kalau terkena air liurnya, itu termasuk najis apa? Ringan, sedang, berat. Najis berat. Kena liur anjing, kena liur babi, ya. Itu terkena itu, maka menjadinya apa? Najis berat. Najis berat itu apa? Najis mughallazzah. Ya. Dengan sekarang trennya orang di kampung itu miara anjing ya. Miara anjing. Nah, miara anjing dielus-elus. Kadang yang nama anjing kan biasa kalau memajikannya dijilat-jilat gitu ya. Nah, kena jilatan anjing, kena jilatan babi, itu menjadi apa? Najis mughallazzah. Kalau najis mughallazzah, cara membersihkannya dengan cara bagaimana bersihkannya? Dengan 7 kali dicuci dengan air, salah satunya dengan campur dengan debu. Ya. Nah, karena ini dia termasuk binatang najis, binatang yang haram, maka tidak bisa disucikan, tidak bisa suci dengan cara disamak. Ya. Cuman sekarang ini jarang orang yang menyamak kulit binatang, jarang. Ya. Kenapa? Udah nggak sempat sekarang, jarang. Ya, padahal boleh kalau ada kambing, sapi mati dikulitin, ya, kemudian disamak, dijemur biasanya. Ada juga yang digaram dulu. Ya. Jadi selain anjing dan babi itu kulitnya menjadi suci dengan cara disamak. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Ya. Kulit bangkai binatang, azam itu tulang-tulangnya, kulit-kulitnya, yaitu daripada binatang yang sudah mati, bangkai, najisun, itu hukumnya najis. Ya. Jadi kalau ada kambing, sapi, kerbau, ya, mati, bangkai, menjadi bangkai, maka tulangnya, kulitnya itu termasuk najis. Illal adami, kecuali kulitnya orang, ya, mati, yaitu manusia. Kalau manusia nggak najis, ya. Kalau manusia tidak najis, ya. Kalau binatang bangkai mati itu dia tulangnya, kulitnya najis. Tapi kalau manusia kulitnya itu tidak najis, dia beda. Ya. Ini manusia beda dengan binatang. Makanya orang kalau sudah mati mandikan. Kalau kulit manusia itu najis, repot itu ntar. Ambil mandi ini repot kan? Ya. Kenapa? Karena memang manusia ini termasuk makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad karramna bani Adama. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Nabi Adam. Allah yang muliakan kita. Ya. Maka beda dia. Ya. Kulit termasuk tulang, hewan-hewan, bangkai-bangkai itu najis, kecuali kulitnya manusia tidak najis. Ya. Nah, itu berbicara tentang binatang yang kulitnya itu bisa menjadi
bersih, bisa menjadi suci dengan cara disamak. Kemudian di pasal selanjutnya, faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Dilanjutkan dengan pasal tentang hal-hal yang boleh digunakan, ya, dari perabotan-perabotan, alat-alat, ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh digunakan. Wala yazuzu istimalu awani dzahab wal fiddah. Ini tidak boleh kita menggunakan perabotan-perabotan, alat-alat, termasuk apa? Piring, gelas, al-awani yang terbuat minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak, ya. Biasanya itu piring, ya, piring, cangkir, ya, kan ada piring, ada cangkir, ada gelas, ada sendok, ya, garpu. Tidak boleh digunakan. Wala yajuzu istimalu awani dzahab wal fiddah wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Ya kan, kadang-kadang orang supaya terkenal, supaya masyhur, ya, maka menggunakan peralatan makan, ya, yang terbuat dari emas. Piringnya piring emas, gelasnya dari emas, sendoknya, garpunya ada yang dari emas, ada yang dari perak. Nah, ini tidak boleh kita gunakan, ya. Wa yajuzu istimalu ghairihima, dan boleh menggunakan selain yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini jangan tentang orang kaya nih, Pak RT, ya, tentang kaya, ya. Pak RT Sribal tuh piringnya dari emas, sendoknya dari emas, garpunya dari emas, ya, namanya juga emas, Mas Sribal. Jadi peralatan-peralatan yang terbuat dari emas, dari perak, itu tidak boleh digunakan, ya. Ini biar kita tahu. Termasuk itu yang namanya orang laki tidak boleh memakai emas, ya, pakai emas. Nanti kalau PI mau tunangan atau pernikahan, nggak usah pakai tukar cincin, ya. Ini kalau tukar cincin emas, ya, biasanya itu nggak usah pakai itu, ya. Tapi di sini intinya tidak dibolehkan menggunakan peralatan-peralatan, ya, terutama peralatan untuk, ya, seperti piring, gelas, garpu yang terbuat dari emas dan juga terbuat dari perak, ya. Tapi kayaknya di sini nggak ada, ya, ya. Bahkan sekarang piringnya udah apa? Piring plastik biar nggak pecah, ya. Nggak ada di sini, ya, yang menggunakan piring terlalu mewah itu, terlalu mahal. Ya, gigi emas. Ya, ini kadang-kadang orang selain semuanya serba emas, ya, itu giginya ada yang gigi emas, ya. Masya Allah. Ini kalau orang yang pakai gigi emas, kalau sebelum meninggal cabut dulu giginya itu, ya, cabut giginya. Nah, itu, ya. Jadi pembahasan tentang kulit yang bisa disucikan, bisa menjadi suci dengan cara disamak. Yang kedua, pembahasan tentang menggunakan peralatan-peralatan yang menggunakan atau yang terbuat daripada emas dan perak. Kemudian di pasal selanjutnya tentang siwak, penggunaan siwak. Nah, ini juga penggunaan siwak jarang kita gunakan. Sekarang ini orang menggunakannya apa? Sikat gigi, ya. Padahal yang namanya siwak beda dengan sikat gigi. Karena siwak itu ada sendiri dia, ya. Kayak kayu siwak tuh ada tuh.
Tapi sekarang udah zamannya canggih, ya, pakai sikat gigi tapi odolnya mereknya siwak. Ada ya? Ada itu, ada. Ya paling tidak kalau kita tidak menggunakan siwak, ya gunakan pasta gigi, ya, pasta gigi siwak, ya. Nah ini amat sangat dianjurkan. Cuman ya sekarang kebanyakan daripada kita ini jarang menggunakan siwak. Padahal menggunakan siwak itu dianjurkan. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Dan menggunakan siwak itu mustahab, dicintai. Ya. Dianjurkan. Kenapa? Karena menggunakan siwak itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang ya kalau baru pulang umroh, baru pulang haji, nah itu ada itu dibagiin tuh ya. Siapa yang pulang umroh nih biasanya bagiin tuh siwak. Cuman kadang-kadang kalau udah taruh di rumah, ya taruh aja. Dulu Wahyu umroh beli siwak nggak? Enggak ya. Mudah-mudahan besok ya yang berangkat ingat tuh siwak. Ya, ntar oleh-olehnya kasih aja siwak biar dipakai. Maka ada juga orang yang siwaknya itu kayak pulpen, digantung gitu ya, digantung siwak masukin di saku. Ya. Kalau bisa memang kita membiasakan menggunakan siwak, karena wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Menggunakan siwak itu dicintai oleh Allah fi kulli halin, dalam keadaan apapun. Ya. Kapanpun waktunya menggunakan siwak itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan aja. Ya. Dalam keadaan bagaimanapun, kapan saja waktunya itu dianjurkan menggunakan siwak karena mustahab. Mustahab itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala illa ba'da zawal lis-shaim, kecuali setelah tergelincir matahari. Itu tidak dianjurkan. Bagi siapa? Lis-shaim, orang yang sedang berpuasa. Ya. Jadi kalau sudah mulai terbit, ya, bagi orang yang puasa itu tidak dianjurkan menggunakan siwak. Kalau yang nggak puasa silakan. Silakan kapan waktu, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun gunakan siwak. Yang tidak dianjurkan adalah kalau lagi puasa. Lagi puasa nggak dianjurkan. Ba'da zawal lis-shaimi wa huwa fi thalathati mawadi' asyaddu istihbaban. Menggunakan siwak itu dalam keadaan bagaimanapun, ya, kapanpun waktunya, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang lagi puasa, tidak dianjurkan. Ya. Dan menggunakan siwak itu lebih dianjurkan lagi adalah fi thalathati mawadi', pada 3 tempat, pada 3 waktu. Jadi kapanpun kita menggunakan siwak boleh. Ya, kecuali yang sedang berpuasa tidak dianjurkan. Nah, dalam keadaan bagaimanapun itu, kalau yang nggak puasa silakan menggunakan siwak. Dan amat sangat dianjurkan lagi adalah pada 3 tempat. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Ya, yang pertama amat sangat dianjurkan menggunakan siwak itu adalah ketika berubahnya ini mulut. Ya. Ketika mulut ini udah nggak makan, kemudian diam waktunya, sudah diam sekian waktu, biasanya kan berubah. Ya. Berubah apa? Bau. Jadi orang kalau udah kelamaan diam gitu kan, nggak makan sesuatu, ini kan berubah. Mulutnya berubah. Makanya lihat kalau orang puasa itu, ya,
Orang puasa kan kurang berbicara, nggak makan, nggak minum. Bau nggak orang yang berpuasa? Bau. Ya. Nah ini, kalau udah lama diam, nggak makan, ini kan berubah mulut, baunya berubah. Nah itu dianjurkan untuk menggunakan siwak. Ya. Termasuk mungkin itu berubah bau mulut itu setelah makan hal-hal yang bau. Makan apa? Makan pete, makan jengkol, kan bau itu, ya. Makan pete, makan jengkol itu kan bau. Nah itu dianjurkan itu berubah, bau mulut itu udah mulai berubah. Nah, dianjurkan itu menggunakan siwak. Itu amat sangat dianjurkan, ya. Baik itu menggunakan siwak yang berbentuk kayu siwak itu, atau menggunakan pasta siwak. Sekarang ada itu pasta siwak. Jadi ketika berubah bau mulut jadi bau, habis makan pete, makan jengkol, sesuatu hal yang bisa bikin bau mulut, nah ini amat sangat dianjurkan menggunakan siwak. Kemudian wa indal qiyam minan naum, menggunakan siwak itu amat sangat dianjurkan bangun tidur. Sama orang juga kalau bangun tidur itu kan lama itu tidur ya, misalnya dari jam 10 bangun jam 4 ya, atau jam 11 bangun azan subuh, karena udah nggak makan, diam, pasti ketika bangun tidur itu mulutnya bau itu dianjurkan itu bangun tidur kita bersiwak, ya. Bahkan Nabi bersabda dalam sabdanya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Ya. Kalau aku tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, ya, pasti akan aku perintahkan umatku setiap mau sholat disuruh menggunakan siwak. Cuman Nabi ini luar biasa, nggak pengen membebani, memberatkan umatnya, ya. Dia bangun tidur, apalagi subuh itu kan, tidur subuh, ya, mau sholat kan, ya, bangun tidur kita siwak supaya bau mulutnya hilang, ya. Jadi ketika berubah bau mulut, yang kedua ketika bangun tidur, ya, terutama yang tidur malam karena panjang, bangun tidur siwak. Yang ketiga indal qiyam ila shalah. Yang ketiga amat sangat dianjurkan menggunakan siwak ketika akan melaksanakan sholat, baik sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Pokoknya setiap sholat kita dianjurkan, amat sangat dianjurkan itu menggunakan siwak. Nah, ya mungkin memang kalau yang nggak biasa kan nggak enak ya, nggak enak, ya. Mudah-mudahan ini, ya, akhir tahun ini kita bisa berangkat umroh, ya. Udah bekalnya siwak baik ntar, ya. RT Yusribal kasih siwak, RT Thohir kasih siwak. Ya, doakan DKM kita mau berangkat nih. Mudah-mudahan jamaahnya diajak. Itu DKM ya? Iya. DKM-nya berangkat, jamaahnya diajak. Tapi bayar sendiri katanya. Ya. Nah, itu beli siwak, gunakan. Nah, itulah 3 waktu di mana kita amat sangat dianjurkan untuk menggunakan siwak. Yang pertama ketika berubah mulut, ya, bau mulutnya berubah, tidak enak. Yang kedua ketika bangun daripada tidur kita menggunakan siwak. Yang ketiga adalah ketika kita akan melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dalam keadaan bagaimanapun juga dianjurkan, dibiasakan, ya.
Mungkin silakan ada waktu untuk bertanya, baik masalah yang kita bahas pagi hari ini maupun masalah-masalah yang lainnya, silakan untuk ditanyakan. Ini rumahnya pada khusyuk banget pagi ini nih. Ya. Pembahasan ini memang urutan, ya, pembahasannya urutan. Jadi penting sekali karena banyak orang yang nggak tahu, ya. Pembahasan fikih ini memang luar biasa. Perlu kita pahami. Karena suatu saat pasti bisa jadi apa kita pergi kemana, atau ke hotel, di situ ada apa namanya, ya barang-barang yang dari emas. Oh iya, kita tahu kita nggak boleh pakai, gitu. Oh dari perak kita nggak boleh pakai, tahu. Oh ini ada kulit binatang yang sudah mati, bagaimana cara jadi suci, kecuali kulit anjing dan babi, termasuk dengan menggunakan siwak. Menggunakan siwak itu, orang kalau menggunakan siwak bisa menyebabkan apa? Giginya juga kuat, giginya kuat itu, ya. Kalau orang dulu kan apa, nyirih, ya, nyirih, maka giginya awet. Nah sekarang nyirih enggak, siwak enggak, bahkan sikat gigi jarang, makanya umur 30 udah pada ompong, giginya udah pada rusak karena nggak dijaga, ya, karena nggak dijaga. Nah ini urutan daripada pembahasan di fikih kita seperti itu, ya. Nah insya Allah yang akan datang tentang fardu wudhu. Nanti ada fardu wudhu, rukun wudhu, kemudian nanti ada sunnah wudhu, ya. Banyak sebetulnya yang belum kita tahu, ya. Ada juga kan wudhu itu macam-macam orang caranya, ya. Ya, ada yang belum ngerti, nanti dibahas di pertemuan yang akan datang, ya. Itu saja mungkin. Kalau ada lagi pertanyaan, satu lagi, nggak ada? Ya, kalau nggak ada mungkin cukup sekian, karena memang sekarang suruknya juga udah mulai, ya, waktunya makin maju. Cuman memang di sini agak telat apa namanya azannya, jadi orang-orang dak komat sini baru azan, mungkin pada asik, ya, asik tidur, ya. Ya nggak apa-apa, mari kita berdoa pada Allah SWT. Yang pertama untuk jamaah kita mungkin yang dalam keadaan kurang sehat, ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah SWT, ya, termasuk Bang Jainal udah lama juga ini, ya, biasanya termasuk aktif, ya. Yang kedua buat keluarga kita, mungkin ada di antara keluarga kita, ya, baik di rumah ataupun saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Dan juga yang kedua buat kita, perlu kita berdoa pada Allah SWT agar Allah berikan kesempatan kita bisa umroh, ya, minimal sekali dalam hidup bisa umroh, syukur-syukur bisa pergi haji, mudah-mudahan ada rezekinya, ya. Yang ketiga yang pada usaha, mudah-mudahan usahanya berkah, lancar, termasuk yang pada kerja, ya, rezekinya barokah, termasuk juga yang sedang mencari jodoh, ada Bang PI, ada Bang Jamal, ya, yang belum pada dapat jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Yang terakhir kita juga berdoa buat orang-orang yang biasa memberikan jamuan buat santapan pagi, ya, mudah-mudahan apa yang dikeluarkan diterima oleh Allah SWT, diganti dengan rezeki yang lebih barokah, yang lebih banyak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa agar kita istiqomah di dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai minal mahdi ilal lahdi, sampai kita wafat, berhenti dah, baru kita thalabul ilmi. Al-hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah, maulana ya ma'bud ya karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min du'ain la yusma', wa min nafsin la tashba'. Allahumma ballighna hajja baitikal haram, Allahumma ballighna hajja baitikal haram, Allahumma ballighna hajja baitikal haram. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.